Ya, gue baru ngerasain lagi nih, anak gue baru putus sekolah lagi justru. Jadi Putus dia sekolah lagi. Iya, Karena kita di industri kreatif, kita dipaksa untuk lebih kreatif. dipaksa Oh iya. Gitu. akhirnya punya skill-skill baru. Betul ya kan. Ya, jadi waktu itu sebelumnya Piwi main di Bandung. Hebat lo bisa nyambungin ya. Di luar kepala. Internet ranking ini ya. Enggak, gue pernah ngeliat dia ceritain itu pas yang di Gofar. Oh, di Gofar. Bener nggak? di- Iya kan? Tapi di Gofar udah di take down. Oh ya? Oh nggak ada. Karena ya terlalu banyak ngomongin masa lalu lah. Oh. Untuk menghargai istri kan. Waktu itu kan terlalu mabuk juga kan. Oke. Oh yang Yang take down berarti Aku request ke Gofar, Pak kalau bisa di ini aja deh di oh, take down lu aja." terlalu banyak bahas masa lalunya Karena ya? gue terlalu mabuk waktu itu juga Oh, kan. oke, iya, oke, Ya oke. anyway, sebelumnya di Bandung. Sebelum ini di take down gitu ya, oke. Sebelum ini di telepon kita cerita di Bandung dulu. Iya, sebelum- Oke. di Bandung pernah ada kasus serupa. Waktu itu kan ada APWG ya. APWG itu kan semakin kreatif lah. Iya. Alasan-alasan ayo benci PW Gasens karena PW Gasens ini yang nggak kebukti juga gitu. Iya. Nah, waktu kita main di Bandung alasannya adalah PW Gasens membakar bendera Persib. Iya. Ah iya. Tapi padahal nggak ada bukti tuh ya. Nggak ada bukti. Kita bola banget gitu orangnya. Kita antusias bola banget juga gitu. enggak. Tapi karena jarak Jakarta Bandung juga dekat, terus konfirmasinya gampang, jadi berita itu cepet lah hilangnya lah. di counternya gampang Counternya ya. gampang. Iya. Nah, beda sama Surabaya. Jadi Piwi ada main di Surabaya. Ada beredar itu juga tuh isu yang sama Isu. Dan bahwa dengan bonek. dengan bonek Piwi Gasens membakar bendera bonek. Persebaya seminggu sebelum manggung. Yang itu gila, nggak masuk akal gitu, ngapain? Padahal dari mulut ke mulut doang tuh ya. Iya. Intinya pas acara ini udah nyampe ke hotel, panitianya bilang kayaknya nih demi keamanan bersama kalian nggak usah main aja karena tadi malam nih baru kejadian ada bonek-bonek datang katanya ke kantor mereka nih bilang Oke. si Piwi Gasens ini deh. Pertanyaan pertama nanya dulu, emang bener ya Piwi Gasens itu bakar bonek? Tapi dijelasin sama panitianya enggak, ini emang lagi santer nih isunya. Dia banyak banget orang yang emang Bikin kemakan Isu nggak ya. jelas. ya bikin isu nggak jelas lah gitu. Dan banyak yang kemakan. Oke, ya udah buat amannya nggak usah main aja deh gitu. Nah, terus panitianya nyampein ke Piwi, udah mendingan kalian nggak usah main biar aman. Tapi masalah bayar-bayaran udah deh, nggak apa-apa deh. Ini anggap aja force majeure gitu kan. Iya. Tapi beda dengan label kita waktu itu. Label itu kan 2010 pas banget lagi promo album At Astra Praspera ya, album baru lah gitu. Mumpung lagi di sana, ayo dong promo dong. promo gitu. radio, iya, Promo iya, radio dong, kan lagi di Surabaya gini-gini. Aman gak nih? Ini kan live. Aman, ada yang jagain. Aman tuh. Ya udah, akhirnya rombongan Piwi nih ke radio itu kan. Cut pertama masih aman, cut kedua disuruh pulang sama radionya. Wah, kedua tuh gerabak-gerubuk ya. Gerabak-gerubuk. Satu radio tuh gerabak-gerubuk tuh. Udah. Ternyata bonek lagi mengarah ke sini gitu, mengarah ke radio. Panik juga mereka Panik tuh. Ya udah dibagi dua taksi. Taksi pertama sama taksi kedua. Tadinya gue di taksi pertama bareng sama Sansan, bareng sama Regi, manajer. Iya. Sama siapa lagi ya? Ada lah gitu. Tapi gue waktu itu kebelet pipis kan. Gue kencing dulu deh. Lu jalan duluan aja. Akhirnya gue digantiin Ai. Jadi di taksi itu ada Sansan, Ai, Regi, manajer, sama ada si Dodo. Udah mereka jalan. Taksi kedua juga jalan nih. Gua sama Omo sama Aldi udah nyampe hotel nih. Itu gue nyampe hotel jam 5 sampai jam 7 rombongan yang pertama kan nggak datang. Langsung sayang ya. Teman-teman gua kemana? Si Sansan mana ya? Si Regi mana ya? Gitu. Gue nyariin aja. Ada lu juga kan datang. Ada. Iya. Gue di situ juga. Iya lu udah di hotel kan? hotel. Nggak datang. Akhirnya jam 7 ditelepon ngejelasin bahwa ketahan di ketahan. Gue waktu itu informasi yang gue dapat adalah mereka ketahan di satu pos security di Jalan Protokol Surabaya. Bang apa namanya? Jatim. Bang Jatim. Nah itu kan pokoknya informasinya belum lengkap lah. Masih simpang siur ya. Masih simpang siur. Sampai
informasi berikutnya adalah gue ketemu Regi babak belur. Kenapa Regi babak belur? Jadi itu kayak puzzle itu baru lengkap pokoknya 3 hari ya sehari 2 hari setelah itulah. Ya cerita lengkapnya adalah mereka lagi jalan di jalan protokol ya San. Coba dari sisi lo doang. Iya, lalu ada di situ. Lo ada di situ soalnya. Ya pokoknya di jalan protokol tuh, jalan protokol Surabayanya itu segede jalan Sudirman cuy. Iya. Jalan protokol banget gitu. Abis itu tiba-tiba taksinya digedor aja dari samping. Nih lu lagi jalan nih, lagi jalan. Nah. Pasti lagi macet berarti Terus ya. Lampu merah, Oh ya? diberhentiin Lampu gitu. merah. Enggak, lagi jalan aja nying gitu taksinya. Terus Terus dijegat. tiba-tiba ada yang tak Naik gitu motor di tuh ya. ye gitu kan kayak ye. Terus habis itu gue gitu minggir. Lah si gue yang ikut lah ya kan namanya dia ya supir taksi gitu ya, dia driver ya udah minggir gitu segala. Terus tiba-tiba pas kita nengok ke belakang gitu, wah motor tuh ada Banyak banget. banyak banget. udah kayak film berarti ya. Gue nggak tahu ada 20-an kali ya, 20-an motor dengan boncengan ya gitu. Dan bentukannya ya Serem. bukan kita deh gitu. Bukan minta tanda tangan tuh ya. Bukan. Nah, kayak gini kayak Boni enggak? Kayak Alvin? ya, Kayak lu pada Welby? metal nih. Ini lebih serem lagi. Ini udah bentukannya udah om gitu. Wah gitu. Udah pokoknya gitu sampai akhirnya di goyang-goyang lah mobil segala macam. Lu masih di dalam nih. Gua masih di dalam. Terus Pas masih di dalam gitu emang Lu, Regi, Regi ya. Tapi highlightnya sih malam itu Regi sih. Man of the match dia. Pakai baju Husker Du orange. Mantap nggak lu? orange-nya itu ya. Orange. Oke. Pakai pakai baju Husker Du orange, pakai celana kaki gitu, panjang gitu. Ya pokoknya necis berat lah gitu. Pas disikat langsung gitu ditarik. Cek kowe. Regi mah udah Itu bilang, langsung ditarik keluar dari taksi tuh. ditarik keluar. Kamu aing viking gitu kan. Tapi tetap disikat aja ya karena emang ya itu poinnya Pukul ya, dulu, berarti mereka tuh nggak tahu PB Gassins itu yang mana gitu. misinformasi. Sementara lu nya sendiri nggak diapa-apain ya? Karena abis itu gue turun. Oh gitu. Gue abis itu turun kayak coba untuk melerai lah karena ya masa iya kagak nyoba gitu gitu. Cuman kan gue kalau misalkan keluar kota pasti ya seadanya aja, celana pendek, sandal jepit, kaosan aja gitu ya. Mungkin dikira kayak Cino Surabaya gitu. Lokal. Iya, lokal iya, bro. Dan dikira krunya. Asli gue mungkin gitu. Warlock lah ya. Iya, warlock aja kali gitu. Udah gitu. Ya mereka kalem aja gitu. Sampai akhirnya kabur ke dalam itu ada Security. ada pos security. Wah, pos security Itu dekat venue tapi enggak. enggak jauh. Jauh ya. Deket sama stasiun radio. Oh, baru keluar dari stasiun radio berarti ya. Pas di situ mah pas dalam pos security itu semuanya udah pada baca doa, apalagi AI gitu. Kita semua udah baca doa deh. Di luar rame tuh ya. Karena emang yang dilempar tuh udah batu-batu segini-gini tuh loh. Perang. Pos security kan ya kita kebayang lah pos security seberapa besar ya. Tapi yang dilempar tuh gede-gede banget. Bukan kerikil tuh ya. Bukan. Balok tuh kan. Sampai akhirnya ada teke yang lewat kebetulan gitu. Teke lewat gitu, dia ngeluarin senjata, bubar tuh. Pas bubar pun gitu kayak mereka masih ngomong besok ya ya pokoknya Itu sehari sebelum event berarti. Sebelum event. Oh, oke. Persis om. Wah, kalau misalkan kita bilang kagak besok gua bakalan manggung gitu. Mati di situ. Pasti dia bikin ini tuh api unggun. Gitu. Tombak. Iya. Asli. Cuman malam itu kita iyain aja deh. Gua nggak tahu waktu itu Regi akhirnya mengiyakan karena emang gua nggak mikir lagi tuh chat gitu ya. Gua nggak tahu waktu itu Regi bilang oke, cuman mengiyakan tuh karena emang kepikiran ya udah deh biarin aja biar besok aman aja ya. Yang penting sekarang aman atau gimana gua nggak ngerti tuh. Oh, Regi bilang, "Ya udah besok" gitu ya. Bukan, pokoknya kan gitu kan udah. Panglimanya kok paling depan udah. Oke. Ya mungkin pokoknya intinya gitu sampai akhirnya Tapi sampai luka-luka ya.
sampai luka-luka bro. Blur si Regi sampai pulang Regi di habis. Jakarta dia sempat MRI kan? MRI. Sempat MRI tapi aman alhamdulillah. Aman ya. Iya. MRI-nya tuh pas lagi gini dihajar helm. Duar gitu sama dihajar gini. Iya telak banget ya. Kayak head down itu. Ya tapi kondisinya emang pas lagi di taksi terus ditarik keluar rame-rame gitu berarti. Wah, chaos banget. Ai gimana Ai? Ai bilang bukan Bibi. Bukan Bibi. Paham ya lo? Kalau waktu di Dia Taman menyangka. Getsemani ada yang begitu tuh, itu. Paham ya? Itu tuh. Tapi Kalau emang Sansan malah nggak curiga kalau dia bukan enggak, tapi Bibi gitu. emang kalau ngelihat kronologisnya berarti kan ya orang-orang itu cuman kemakan. kemakan. Emang. Bahkan mereka pun nggak tahu Piwi Gasin They itu don't know. siapa. Soalnya itu Bener nggak? Itu nggak tahu apa-apa. informasi yang kita dapat waktu itu emang masalahnya udah clear. Iya. Oke. Jadi masalahnya udah clear. Tapi kan masih banyak yang Iya. Belum tahu. non internet Iya kan? yang Iya, itu iya, gitu. Waktu itu masih ramenya gara-gara Kaskus kan? Iya. Iya, Kaskus. Jadi ya, MySpace. yang orang-orang yang mungkin datang pada saat itu belum dapat informasi lengkap Piwi itu orangnya ini loh gitu. Iya. Cuman taunya ada band Jakarta yang menghina bonek atau Persebaya gitu. Oh gitu, Persija pasti nih. Apalagi kan begitu keluar Orange kayak tervalidasi. Oh, berarti beneran jejak iya, gitu. Iya. Gila Salah tuh, juga sih Husker Regi Du yang pakai Orange hari itu ya. Kita salah Husker Du sih. Kalau lu waktu Gara-gara itu Orange gimana, aja Bu? itu. Kan di situ juga tuh. Gua ada- biru. Oh enggak, gue di hotel gue. Aman lu. Aman gue. Aman. Tapi gue nggak bisa makan tuh seharian. Iya. Gue mau keluar nih kata gue nanya Yuda kan. Iya. Yuda udah panik juga. Lu di mana gue? Di hotel nih. Udah lu nggak usah keluar deh, nggak usah lagu-laguan keluar deh. Apa emang? Di luar rame banget kata dia. Ya kan. Gue tapi akhirnya keluar San. Pas gue keluar dari lobby tuh gue ngeliat emang udah banyak motor. Iya. Ya kan? Gue balik lagi ke atas. Oh, nggak jadi deh. Malam aja gue makan deh ya kan. Iya, Daripada kalem di ya. sayur ya kan. Tapi emang Tato-tatoan ya kan. Oke, jokes-jokes tapi juga. klien, ya. Dikira klien lu juga kelar gue. klien juga seneng Go, kita nggak jadi main tapi KPI-nya tetap karena kan penontonnya tetap banyak. Oh ya, yang penting KPI. Benar. Tapi emang iya, pas di sana tuh Hijau semua crowd-nya ya. katanya Oh iya, itu benar, sebegitu itu benar. hijaunya ya. Karena gue main emang malam Nah, itu. ceritain tuh di sisi lu gimana? Oh, belum sampai ke situ. Nah, jadi di malam itu kita ninja nih. Ya kan? Oke. Pindah hotel terus akhirnya diem-diem pulang ke bandara terus ke Jakarta lah gitu. Nah, kan dia yang masih di situ nih. Oh. Setelah manggung terus ya udah lanjut ke cerita lo yang tadi tuh lagi makan. Kirain panjang. Taunya kok komut. Enggak kalau gue tuh bener-bener gue nggak tahu apa-apa sama sekali ya. Waktu itu saat itu tuh gue nggak tahu apa-apa kan. Ya gue cuma datang saat itu cuman Sama Om, saya juga nggak tahu apa-apa sama sekali. cuman pokoknya pengen datang manggung udah kelar. Nah, begitu manggung, begitu datang itu gue inget banget begitu turun dari bus masuk venue kan di belakang tuh ya ke venue. Nah ini panggung Dead Squad sebelah kanan, di sebelah kiri ada panggung lagi sorry tenda sebelah kanan. Nah sebelah kiri ada tenda nih. Nah cuman pas gue lewat tenda kosong. Gak ada siapa, cuman yang jagain banyak. Iya. Jagain banyak terus gue nengok bilang dalam. Terus gue ngintip itu alat doang isinya kan. Satu tenda itu benar-benar cuma nggak ada orang satupun dan cuman alat. Nah, terus dari satu ampli gue inget pokoknya dari satu ampli ada lakban plastik itu yang kertas gitu yang nge-cross gitu ke ampli ada tulisan Piwi Gaskin. Itu doang. Gue itu inget banget tuh gue ngeliat. Sedapaan. Nah saat itu gue baru tahu itu apa namanya ini tenda Piwi. Gue tanya gitu kan, iya itu evakuasi. Gue dengar ini gue yang anak itu gue nanya panitia, pokoknya salah panitia lah. Itu abis dievakuasi katanya gitu. Oh, nah gue masih nggak ngerti. Masih belum ya, gue masih benar-benar masih blank, gue nggak ngerti evakuasi apa. Iya pokoknya udah masih nggak ngerti deh. Pokoknya nah udah kelar. Pokoknya yang gue tahu pokoknya ya pengetahuan gue tuh emang benar-benar sebatas itu. Gue nggak ngerti apa gitu. Ya udah ke backstage lah, udah seperti biasa kan ya, udah nongkrong apa bla bla bla, main manggung, keluar abis turun manggung balik ke backstage terus minum lah apalah segala macam ya standar lah gitu ya. Pulanglah ke hotel. Udah
balik ke kamar biasa mandi-mandi. Dragon udah Palace ya? enak, udah apa Dragon kita Palace, gua sampai ya, namanya ingat habis Dragon minum kan udah mulai deh tuh. Kelar manggung udah mulai lapar nih. Nah, terus akhirnya gue sekamar waktu itu sama Adi Cumi. Adi Cumi. Nah itu Adi Cumi itu dulu bandnya tuh Fable. Nah terus dulu gue sempat ngeband bareng dulu Raksasa tuh sama dia tuh vokalis gue tuh dulu. Nah dia terus Jom lapar nih, yuk makan yuk. Ayo, ya udah. Nah terus akhirnya ngajak anak-anak yang bisa keluar makan tuh, yang mau ikut gue tuh, gue makan cuma berempat. Gue, Cumi, almarhum Johnny Cobra, itu Johnny Cobra tuh krunya Andian waktu itu. Teknisi gitu. Teknisi drum Andian sama Daniel. Gue berempat. Itu. Nah, makan yuk. Terus gue bilang, aduh di mana? Tapi lu nggak tahu apa-apa tentang Nggak isu tahu ini apa-apa. ya? Nah, makanya gue Makanya lu turun aja gitu. Cuma taunya evakuasi aja. Tapi waktu itu si Cumi yang tahu malah. Kalau nggak Cumi yang tahu malah. Cumi atau Daniel gitu yang tahu, bilang mau makan di mana? Apa namanya, ini lagi nggak enak nih. Maksudnya mau nyari. Biasanya kan kalau gitu kan suka ngajak. Bisa nanya panitia ada kendaraan nggak, kita mau makan gitu kan ya. Makanan paling enak lu di sini gitu ya. Ya, pasti suka diajak gitu kan. Tapi kosong. Nah, enggak, cuman apa namanya, udah yang deket-deket aja lah, lagi kayak gini nih keadaannya. Gue masih nggak ngerti tuh. Ya udah apa tuh, si almarhum Cobra ngomong, oh ada tuh di samping hotel. Ada apa? Ada gue lupa, pokoknya entah soto entah rawon lah ya, pokoknya yang pinggiran jalan gitu. Oh ya udah, ayo lah, apa aja lah, lapar nih gue. Ya udah keluar, jalan kaki doang dari hotel. Posisinya tuh lu keluar lobi hotel, belok kiri lagi, pokoknya di belakang hotel lah kondisinya. Itu di jalan, di bener-bener di pinggir jalan raya. Gede banget. Jalan gede kan ya. Jalannya gede banget. Jalan dua jalur. Satu sisinya tuh gede gitu. Satu sisinya gede gitu kanan kiri. Dan saat itu malam gue habis manggung tuh agak sepi jalanan. Udah makan lah di situ. Gue lupa entah rawon entah soto gitu, makanan pinggiran yang kayak kalau nggak salah entah gue lupa entah gerobak atau panggulan, pokoknya kita yang makan tuh pakai di trotoar gitu. Di trotoar gitu, yang kita makan yang pakai kursi plastik biasa lah ya, kursi plastik merah biru gitu kan. Duduklah berempat, makan. Nah gue nggak ngeh, kita namanya habis minum baru mulai turun terus mulai lapar gitu kan, nggak terlalu ngeh gitu kan. Cumi yang ngomong, Bon itu ada motor kayaknya 2 kali muter-muter. Ngeliatin kalian nih? Iya. Gue nggak ngeh tuh, Vin. Terus mana Cum? Tuh, nah motor tuh baru lewat, cuma emang pelan jalannya. Gue lihat berapa banyak mak? yang gue lihat cuma 1 motor. Oke. Boncengan. Bonceng 3. Enggak, berdua. Bonceng 3. Ada anaknya juga nggak? Iya, cengtri. Kimcil dong. Terus Vin nunjuk tuh, gue liat, oh itu. Oh. Nah, gue mikirnya ya biasalah kalau mainnya daerah pasti biasanya kalau nggak fans mau negor malu atau apa gitu kan ya, standar lah ya gitu. Oh ya udahlah, standar, gue makan aja udah, makan namanya. Nungguin. Enggak nungguin, emang makan aja, emang namanya habis kelar baru. Iya, lagi habis minum, terus lu iya. udah mandi apa segala macam, udah cool down, terus biar kalem ntar tidurnya gitu. mulai kerasa lapar kan, nggak peduli gitu-gituan gitu. Tiba-tiba tuh orang berhenti. Jadi posisinya nih, misalkan nih trotoar. Nah, gue di paling pojok. Cumi di sini ada almarhum Cobra, di sini Daniel. Gue bener-bener di pinggir jalan. Nah, dia berhenti persis di samping gue. Tiba-tiba dia nggak turun dari motor, langsung nanya. Oh, langsung berdua tuh gitu deh. Berdua langsung nanya, Mas, PU gaskin ya? Langsung ngomong gitu. Nunjuk ke Daniel? Nunjuk Daniel. Atau nunjuk ke lu, Bon? Gue nggak tahu, pokoknya dia nunjuk begini doang. Dia nunjuk begini, PU gaskin ya? Dia bilang. Nah, gue lagi makan kan, tiba-tiba si Cumin, terus gue juga nengok. Hah? Apaan? Langsung gue taruh ininya kan, apa namanya, mangkok langsung gue taruh. Gue lagi makan, gue taruh, terus gue berdiri, gue samperin. Terus gue tanya, kenapa? PU gaskin? Bukan. Gue bilang, enggak itu. Enggak itunya Dia nunjuk ke Daniel. Gue dalam keadaan gue saat Bukan kamu, Mas. Bukan kamu, Mas. Saya yakin kamu bukan Dan. Bukan Bukan kamu, Mas. Saya ngikut loh. Duduk kowe, Mas. gue saat itu tuh gue dalam keadaan, jadi
gue nggak tahu saat hari itu ada kejadian apa. Gue tuh nggak tahu lu dengan PW Gaskin saat itu ada promo radio atau apa. Gue nggak tahu, bener-bener blank nggak tahu. Cuman memang saat itu emang bercandaan anak-anak tuh ya Daniel itu Sansan. lu gitu. Makanya begitu terus ngomong PW Gaskin, gue antara mau ketawa, cuman ini orang siapa gitu kan? Ini maksudnya apa? Kalau nggak nyantai gitu ya? Mau ngajak ribut atau apa gitu kan? Terus gue Nyolot-nyolot gitu? Iya benar. PW Gaskin ya dibilang gitu. Maksudnya bukan. Terus enggak itu. Ya udah lu turun aja sini, lu cek sendiri. Gue bilang gitu. Turun aja sini. Terus gue liat, tapi di ujung ada 1 atau 2 motor gitu. Nungguin. Pasti Om. Jadi yang muter cuma 2 orang. Terus dia ngeliat lagi. Terus si almarhum Cobra kalau nggak salah ngomong kita dari Death Squad gitu terus ngomong terus ngeliatin lagi terus oke sorry cabut. Nah makanya cuman gue mikir ini bukan anak metal. Dan dia nggak tahu Death Squad. Karena dia nggak tahu karena dia nggak tahu Death Squad. Dia nggak tahu Daniel, dia nggak tahu gue gitu kan. Ini bukan anak metal nih, pasti bukan anak sin nih pasti. Soalnya kan isunya sempat dari anak-anak metal kan itu. Iya. Oh iya emang ya. Benar. Nah itu makanya terus. Nah barulah saat itu gue nanya ada apaan sih. Baru akhirnya gue nanya sama panitia di hotel sama Cumi atau apa. Ya baru tahu gue kejadian yang sampai yang lu di radio itu sama gue ngelihat tadi ada tenda, ada alat cuman nggak ada orangnya. Ini baru kejawab ini. Cuman gue tuh tapi nggak asli kejadian itu. Sambil dua. Tapi gue pas dia bener gue begitu dia lanjut nunjuk dan PW Gaskin aja. Mas, PW Gaskin ya? Gue tuh antara mau PW Gaskin kali. Untung nggak lo jawab Iya. Tapi kok nggak mirip? Iya mas, ini PW Gaskin mas. Gue antara mau ketawa mau ketawa. Iya cuman ini orang nyolot nih, kayak serius ya, Ini nyolot nih, maaf, ada apaan nih? Udah gue antepin gitu, nih ada apaan nih? Ayo deh, mau ada apa juga ayo gitu. Cuman kok lucu, kok yang selama ini jadi bercandaan kita. Ini tuh bercandaan yang akhirnya orang lain juga ngeliat seperti itu. Ternyata benar-benar mirip kan? Iya, yang selama ini jadi bercandaan internal doang. Terus akhirnya, loh ini ada orang lain. Nah makanya setelah itu, akhirnya gue baru nanya. Juga sih diaminin sama orang ya. Dan akhirnya selama ini begitu gue balik hotel gue baru tahu, gue nanya panitia ada apaan sih sebenarnya gini-gini, terus baru ceritain. Nah itu makanya gue baru dapat cerita tuh setelah balik makan itu, gue baru dapat cerita yang lo di radio lah apalah segala macam. Terus gue bilang kok goblok banget sih, ngapain sih pada mau. Gue bilang ini gue pribadi waktu itu gue pengen ngomong, gue bilang kok goblok banget sih sampai mereka mau apa namanya udah tahu lagi. Iya udah tahu kayak gini gitu. Terus ngapain gitu. Lu promo radio itu kan sama aja sini gue dari sini nih. Emang label gue waktu itu nyuruh Piwi buat tes nyali. Gila ya? Enggak, gue pertama soalnya begitu gue tahu kan akhirnya gue minta cerita ini ada apa sebenarnya gitu. Begitu tahu cerita yang benar, klarifikasi kayak gimana, gue langsung mikir apa namanya, lu kayak gini kan sama aja kayak nantangin. Iya. Lu pasti sebel kan, you dumb. Iya makanya lu kan juga gitu loh. Lu kan jadi kayak lu kan kayak gini malah nantangin gimana, ya nggak heran lalat lu akhirnya dievakuasi akhirnya di itu ya. Makanya ini ceritanya. Iya gitu. Tapi waktu itu label juga ini juga sih bertanggung jawab kan. Akhirnya dia memvalidasi untuk ketemu. Tapi nggak, ya mungkin kalau kita ngelihatnya sebagai cuan gitu. Pasti kan mereka akan melibatkan media kan. Betul. Tapi enggak, ini enggak. Emang mereka kayak bertanggung jawab, udah menyesatkan kita untuk ada kejadian itu gitu. Akhirnya mereka yang lebih ke sorry sih. Yang beresin semua masalahnya gitu. Mereka reach out ke kebetulan waktu itu juga ada teman gue yang bilang ada Dias tuh di UBC dulu, Underground Business Club. Dia kolektif hip hop lah. Dia bilang, lu ada masalah ya kemarin di Surabaya gitu. Lu coba deh hubungin ini temen gua, anak hip hop.
dia tuh punya pasukan rekor tuh kolektif hip hop tapi di Surabaya. Dia tuh ngurusin ngurusin bonek. Oh, oke. Jadi soal ke dia, terus ya udah nih nomor teleponnya lu coba kontak dia. Udah gue langsung reach out tuh sama Mas Wisa namanya. Mas, ini aku Doci dari Piwi Gaskins, aku pengen klarifikasi kalau kemarin tuh sempat ada, oh kamu Piwi Gaskins gini-gini. Iya, aku pernah denger tuh ada masalah gini. Ya udah biar gampangnya kita ketemuan aja gitu. Terus gue oper kontaknya ke label. Akhirnya label yang memvalidasi ketemu di Bandung. Di Bandung, oke. Karena ya Bandung itu kayak Ya, zona amannya zona lah. aman ya. Ininya mereka lah, kongsiannya mereka lah ya. Mereka. Akhirnya kita ketemu tuh 2 hari atau 3 hari ya San ya? 3 hari setelah kejadian yang di Surabaya, kita ketemu di Bandung. Gue inget banget tuh yang pertama kali berhadapan si Mas siapa namanya? Hamim Gimbal ya. Amin. Di situ pun dari boneknya itu ya. dari boneknya mereka kayak kaget gitu. Ternyata Piwi tuh bentuknya seperti ini gitu. Iya mungkin di bayangan gitu. Di bayangan Mereka kagetnya gitu. Kok Piwi ganteng-ganteng gitu. dengan mereka kan orang yang bisa menantang bonek tuh mungkin ya Sangar-sangar. sangat-sangat ya. Mungkin kalau Welby di situ mungkin langsung Percaya. Mereka tuh bentuknya atau Digo gitu. Iya kan gua- motherfucker let's go gitu. Ternyata enggak men. Tapi mereka Yang masih hitam-hitam dekil masih gitu. tetap ya udah kalau emang kalian emang membakar bilang aja sekarang gitu. Ayo kita selesain sekarang gitu. Pokoknya masih ngotot gitu, gitu masih ya. ngotot lah. Gitu tapi dibantuin juga sama Tapi isunya paling gede waktu itu adalah lu membakar membakar bendera bonek. Bendera bonek. Oke. Kebetulan lagi di Bandung terus ketemu sama Kang Ebit juga yang teman baiknya Piwi juga. Dia ngaklirin emang sebelumnya juga kejadian kayak gini juga waktu Piwi ke Bandung. Ya si Kang Ebit juga bantuin, terus akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kenalan, terus clear lah masalah itu, mediasinya clear. Udah nih setelah itu pada makan lah, kan waktu itu ketemuannya di kafe ya. Kamu emang Doci ya? Iya lagi di kafe gitu, gue lagi makan tenang-tenangan gitu. Datang nih satu panglimanya nyamperin gue, lagi megang telepon gitu. Kamu Doci ya gitu. Kaget dong gue. Gue kira udah kelar gitu. Makanannya nggak nyampe ke perut tuh. Berhenti tuh. punya perut berarti. Gini tuh di satu kayak yo. Berhenti lah pokoknya detak jantung gue tuh berapa detik berhenti gitu. Iya mas, kenapa mas? Ya ini nih, pacarku mau ngomong dia ngefans sama kamu. Habis itu nah sejak mediasi itu dan waktu itu APWG juga lagi naik peak-peaknya banget lah ya di Kaskus sebesar itu di MySpace juga gede banget di mana-mana lagi itu gitu. Sampai ada merchandise-nya ya. Sampai ada merchandise-nya segala macam. Gokil juga ya. Justru Surabaya itu jadi kota pertama yang titik balik APWG gitu karena akhirnya nih kekuatan terbesar Surabaya malah ada di pihak kita gitu, ada di pihak kami semuanya. Karena emang akhirnya mereka kenal. Iya tahu ngerti. Begitu kenal Iya. Berarti impact Surabaya itu bener-bener Iya, dari Surabaya itu akhirnya jadi titik Kebalik balik. ya? Titik Ya balik. makanya kayak manajer lu dihajar itu ya jadinya ya blessing in disguise. Bener, guys. Ya nggak enaknya Regi sih. Jadi martir dia. Jadi martir. Emang sebuah perjuangan tuh butuh martir. Pasti. Tapi kembali lagi, semua tak kenal maka tak tayang. Tata ya. Tayang. Iya. Tapi ngomong-ngomong lu San sering dibecandain mirip Daniel nggak San? Apa? Sering dibecandain mirip Daniel nggak? Sama anak-anak iya. Tapi kayaknya lebih ke Daniel ya. Itu makanya tuh gue pas kejadian itu tuh gue sampai ternyata bukan kita doang. Divalidasi ya, ada validasi. Gue sampai Enggak divalidasi sama orang tuh iya. Iya, banget, karena kayak enggak, karena buat, gitu. Dan orangnya tuh benar-benar di luar tongkrongan Iya. gitu. karena keadaannya waktu itu kondisinya adalah dua orang itu nanya dalam ngegas Serius gitu. ya. dalam ngegas tongkrongan yang nyolot. Lah kan gue juga nyolot dong. Gue nggak bisa dihadapin sama orang-orang kayak Iya, gitu iya. gitu. Begitu ketemu gitu ya gue juga nyolot gitu. Nah cuman begitu dia ngomong Piwi Gaskin atau bener. Berarti ada yang berpikiran sama. iya makanya
Gue tuh Lo kayak pengen tosin gitu ya. Ternyata kita sepikiran mas. High five fist bump. Boom. dan dia ngomong Vivigaskin sambil nunjuk. Tapi Nunjuknya ke Daniel. Tapi setidaknya nih orang udah searching dulu nih, ya kan foto Piwi Gaskin nih, Nah cari-cari ya kan. searchingnya tuh setelah itu berarti. Nggak, soalnya kan kayak Setelah mukulin Regi berarti. kayak kalau gue sih liatnya kayak Daniel kan ada beberapa fase yang dia emang lagi gemuk, terus rambutnya pendek, terus ada fase lagi panjang atau apa. Nah mungkin saat itu nah, ini sama-sama berubah tapi pada masa itu sama. ada era yang di saat ada di era yang di saat lu berdua tuh sama. Iya. Gitu. Nah mungkin itu di saat yang pas, makanya begitu orang itu ngomong Dia udah nelfon temennya tuh dulu, Iki aku asli gue tuh bener, tapi itu bener, gue dari yang mulai gue yang ikutan nyolot sampai akhirnya mau ke sampai mikir bukan kita doang. Si Daniel gimana? Dia makan. Dia makan tuh sampai ngeliatin aja. Ya pada namanya ada orang tiba-tiba nanyain dalam itu mukanya ya gimana sih lu orang nanyain muka perang gimana sih? Mukanya udah muka perang. Udah yang siap ikat ya. Udah bukan nanya yang baik-baik, udah ya kita tahu lah gestur orang gitu ya. Kelihatan lah. Udah gestur orang yang udah nanya Vivigaskin ya. Cuman nanyanya tuh udah Tapi yang gue yakin sih emang iya. Pas di hari itu sih pasti semuanya Iya, udah yang udah kayak gitu terus. Nah kan gue masih bingung, cuman begitu dia ngomong Vivigaskinnya dan nunjuk ke Daniel. Ternyata oke. Mau ketawa tapi enggak. Jadi satu. Tapi untungnya memang saat itu gue nggak tahu apa-apa. Iya. kan. Gue nggak tahu. Ya. Masih pada untung-untungnya nih. Gue nggak tahu bener-bener. Gue saat itu gue nggak tahu bener-bener background story-nya tuh sama sekali nol zong gitu, karena akhirnya begitu abis kejadian itu gue baru akhirnya gue nanya panitia. Sebenarnya gue nggak tahu bener-bener blank gitu, karena gue emang nggak pedulian orangnya. Jadi ada bodo amat gitu. Makanya gue cuma tahu begitu tahu ada tenda kosong isinya alat-alat lu aja, gue cuma tanya panitia itu apaan sih, kok dijagain itu? Oh itu evakuasi. Gue bilang alatnya itu dievakuasi. Oh Karena emang alat TV itu didoain. Orangnya kagak. itu jawaban panitia loh waktu itu. Masa iya? Iya, itu alatnya PW dievakuasi. Oh, ada apaan emang? Ya mereka nggak jadi main. Oh, ya udah. Terus kalian ini di mana itu? Iya, Dari Jakarta. Nggak ada, Kan mereka ninja. udah nggak ada. Malamnya udah ninja soalnya. Sampai Nah, itu sampai pulang ke hotel pun kita nggak bisa. Nah itu kan lu kejadian di radio kan sehari sebelumnya kan? Iya, Iya kan? Lu udah nggak ada di hotel kan? Udah nggak ada di Surabaya kan? Di malam itu kita nggak bisa pulang tapi kita bisa pindah hotel. Oke, iya. Besoknya baru kita bisa pulang. Gitu. Iya nggak, maksudnya di hari H di event lu kan udah nggak ada di Surabaya Iya, gitu iya, kan? iya. Iya. Makanya itu gue Tapi tahu. cuman pas itu kita sempat lama pas bareng sama Regi itu yang habis dievakuasi dari apa Bang Jatim itu. Kita lama di ini markas TNI. Oh, buat Markas TNI Bu. Itu pun banyak yang mundur-mandir, Mas. itu diamanin ya. Iya. Mereka tau nggak bilangnya apa? Waduh, Mas. Kok bikin masalah sama bonek? Iya. Enggak gitu, Nah, Bang. lucunya setelah kejadian itu kan kayak label tuh punya tim IT lah jadinya ya. Untuk nge-trace ini beritanya Siapa? dari mana Dari sih? mana ya, benar. Awalnya. Dan waktu itu akhirnya ketemu. Kaskus yakin gua. Enggak, dari Facebook, Oh, Facebook. dan dari Kotak Iya. Kuningan yang nggak ada hubungannya sama sekali sama Kotak Kuningan. Oh gitu. Surabaya. Itu Orangnya pertama udah kali ada, ya. orangnya udah ada, dia masih remaja lah 18-17 tahun gitu, dan udah dari IP-nya udah ketangkep gitu. Terus nanya ke Piwi, mau diapain anaknya? Ya udahlah gitu, mau gimana lagi gitu. Mungkin jalannya udah kayak gini aja. Ya Tapi emang kan ya bocah juga gitu. bocah kan. juga Iya, gitu. itu emang kita gue sempet sih yakin pasti trigger awalnya itu pasti orang iseng. Iya. Kita sempat ketemu juga sama tim lawyer. tau nggak? Iya. Tim lawyernya tuh wah. Karena Dahsyat. mungkin dia Udah Mas, pokoknya tenang aja, nanti kita bakal inilah. Iya. Pokoknya lawyer tuh udah kita duitin aja gini. Tapi tau gak dia ngomong apa yang sampai akhirnya kita kayak wah enggak sih, enggak gini caranya. Karena begitu dia ngomong gitu, pokoknya nih ya kalau misalkan kayak gini kita jangan stop cepet-cepet, ini kita panjangin aja. Wah anak-anak kan goblok. Cepet ya. Orang pengen kelarin. Cuma dipanjangin. Wah di treatnya luar biasa tau gak lo, di apartemen apa gitu dia punya
punya kantor 3 tingkat gitu. Si lawyer ini temennya. Ada ruangan karaoke tersembunyi Ada waktu itu ya. karaoke, Ngeri, ada ngeri, barnya di lantai 2-nya gitu. Ngeri. Apartemennya gitu, kita ngobrol sambil minum ini. Cuman begitu dia ngomong gitu, kayak tolol. Orang mau selesai cepet-cepet kok lu. Pokoknya nanti nih ya, kalau misalkan kita udah dapet orangnya, kita panjangin aja. Pokoknya pada waktu itu tuh sebenarnya banyak kesempatan kayak bisa aja label melibatkan media terus nama kita naik. Iya. Dua, kita bisa dapat duit dari orang-orang yang akhirnya ngejelekin dengan dalih yang sekarang kan gampang banget ya orang itu. Iya. Tapi waktu itu belum pencemaran nama baik, ada. segala macam Apalagi gitu. sekarang Iya ibaratnya zaman Tapi dulu kita pencemaran waktu itu nama ya baik. pengen cepet selesai aja. Kita pengen cepet-cepet. Ya kalau kita masalah sama Manggung dengan Surabaya aman karena lah ya. kita nggak kenal, ya kita kayak pengen kenalan aja gitu. Iya, simpel itu aja sih. Gitu gokil banget sih. Jalan keluar tuh kayak banyak gitu, cuman kayak Aneh. Berarti ngapain lo? Begitu dia bilang gitu tuh, jangan cepet-cepet ya nanti selesainya. Nggak mau ah. Biar dia cuan juga kali. Iyalah. Iya, Ya karena saat ini saat itu emang jadi ini banget sih, emang jadi omongan banget. Iya, cuman jangan kita kan cuma pengen manggung seneng-seneng. Iya. Tapi masa lo manfaatin itu ya jangan lah. Nggak semua orang pasti bisa ngelihat celah dari suatu kejadian, wah ini bisa jadi duit nih. Iya, itu kan? dijadiin peluang jelas. Iyalah kalau Orang baca itu. kita dikulik habis-habisan ya Cet. Cuman enggak sih, karena nggak mau waktu itu. Udah akhirnya udah deh, biarin deh. Jadi Udah ketahuan tuh, sejak 18 sejak tahun yang tuh. ada itu tuh semua isu itu ketahuan langsung dari mana sumbernya karena IP-nya langsung kelacak, orangnya langsung ada gitu. dapat. Semua dapat. Jadi begitu ada kalau orang mau ini, dirangkul mah dapet. begitu ada orang yang dipekerjakan ini kayak misalnya Buat urusan IT bilang PW Gassens homo, ya kita tahu sumbernya siapa pertama yang bilang. PW Gassens ngebakar bendera bonek, ketangkap juga siapa yang jual merchandise pun waktu itu sempat transaksi segala macam, udah tahu alamatnya segala macam. Iya. Kalau bisa dipanjangin bisa panjang Iya, gitu. iya. Tapi kita cuma pengen Rangkul aja. pengen cepet kelar aja. Iya. Kita cuma pengen manggung santai aja lagi. Iya, nggak di. Balik manggung kayak dulu aja. Tapi sempet apa namanya? Dorks juga sempet di ini kan? Ada cerita-cerita di Iya. aniaya. Aniaya. Dibully. Menurut gua Dorks itu tidak dianiaya sekali ya. Dorks tuh tempur lagi. Jadi kalau misalkan lo ketemu sama dorks yang zaman yang sekarang kita suka nongkrong, ya di gue juga kenal banyak lah anak-anaknya. Justru sekarang tuh pada bilang gitu kan. Dorks sekarang tuh udah beda dari zaman dulu. Kalau dulu nih misalkan mau Piwi ada manggung di Karsari. Mereka tuh sewa Bis. Metro Mini. Di bawah kursinya udah barang semua Udah gitu. senjata. Jadi udah standby. Iya nggak gua? Perang sekalian. Iya. Zaman dulu tuh gitu. Jadi menurut gua Dorks juga mereka tidak teraniaya gitu. Tapi pada waktu itu emang mereka siap tempur. Siap tempur ya, selalu ada yang jagain lah. Maksudnya Dorks ada juga yang helpless juga yang emang datang cuman pengen Nonton. nonton tapi akhirnya jadi korban gitu. Iya. Tapi ada aja yang jagain mereka gitu dari lain sampai plot twistnya gitu ya. Kayak kita main di PRJ waktu itu barengan sama band-band gede, salah satunya SID dan rusuh. Plot twistnya adalah justru This is fansnya outer fan, SID yang ditusuk sama Dorks. Karena ini turfnya. Karena di waktu zaman itu image-nya Dorks adalah sosok yang lemah gitu kan. Iya. Oke. Tapi begitu mereka main di Kemayoran ya justru Kemayoran itu yang tim rusuhnya gitu. Yang garis kerasnya. Garis kerasnya gitu. Hooligan gue. Hooligannya. Tahu sendiri gue. Juga tahu. Kita kenal baik sama orang-orang yang dulu mendirikan itu gitu. Tapi kalau gue bilang sih ya, mau band apapun semua band pasti punya Pasti pasti punya militan bener. fansnya tuh pasti ada. Kalau mau setiap band lah, kalau gue bisa bilang sih semua, mau even band-band major pun ada. Iya. Ada yang militan fansnya tuh itu Belain pasti banget, ada. ya kan? Dan itu kadang suka nggak masuk. Kalau gue bilang ya, gue suka kadang nggak masuk akal. Apa yang mereka lakuin, apa yang mereka korban itu kadang suka nggak masuk akal gitu. Iya. Iya. Iyalah. Melindungi apa yang mereka cintai. Bener. Iya, itu kadang buat gue tuh segininya ya gitu. Ya gue aja kalau ada yang ngatain Agnes Monica gue pasti maju lah. Ah, Gue militan sih. Oh lo itu ya? Iya. TB ya? Yoi.
Garis keras gue. Ngomong-ngomong Agnes ya lucu juga ya. Dulu waktu ke Bali lo ikut gak sih? Ya, oh Yuda ya? Yuda. Udah ketemu Agnes ya? Jadi waktu itu Piwi main di Bali satu acara sama Agnes Monica dan waktu itu si salah satu krunya tuh fans garis keras lah. Iya. Terus yaudah karena waktu itu juga Piwi deket sama salah satu tim produksinya, kita fasilitasi lah. Oh kita temuin aja nih si Yuda nih biar ketemu sama Agnes biar seneng gitu. Samperin lah ke hotelnya. Pas manggung cuy. Iya pas manggung, tapi abis itu kan kita selesai disamperin lah ke hotel. Si Adu itu udah bawa CD buat ditandatanganin. Deg-degan banget katanya. Terus tau nggak? Abis itu manajemen bilang, ya sorry banget nih Agnesnya capek, dia pengen istirahat. Nangis Yuda. Karena udah masuk ke tenda tuh gitu kan. Bang sambil bawa CD itu kan. Langsung Yuda terserah. Dibakar. Si dia dibakar. Nangis lu aduh. Nangis dia. Nangis. Si dia dibakar enggak? Dibanting. Dia militan Agnes Monica tuh. Patah hati tuh. Iya, patah hati gara-gara Agnes tau lo. Gila. Tapi akhirnya tertebus. Abis itu kita main lagi ketemu Harmoni. lagi. Harmoni dia ikutan. Agnes Monica akhirnya bikin tanda tangan di nadinya dia. Ditato. Yoi. Happy ending. Akhirnya kesampean. Laki-laki man. Ya apa kadang serem lah aduh. Tatoan. Nah, kadang lu kalau ngefans sama seseorang atau sesuatu tuh emang kadang suka nggak masuk akal. Memang. Kalau kata Agnes Monica cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Iya. Itu menjawab semuanya tuh gue barusan gokil. Iya kadang lu nggak ya apalagi kalau lu ketemu orang-orang di daerah gitu kan. Iya. Tiba-tiba mereka bikin apa buat lu, terus ada yang tiba-tiba nato apa muka lu di badannya kayak gitu-gitu tuh kita nggak pernah nyangka orang tuh kalau udah ngefans atau apa tuh kita tuh nggak pernah nyangka impactnya sebegitu. Iya itu intinya benar. Tapi jadinya kita tahu ya kita selalu bisa menempatkan posisi ketika ada fans yang melakukan hal yang segila itu atau ketika haters melakukan segila itu karena kita pun punya impact. Iya punya impact dan kita punya experience sendiri gitu. Di saat kita ngefans sama orang emang kayak gitu. Iya makanya kadang hal-hal kayak gitu yang bikin kita sadar, oh ya kita juga norak ya sama ya. Iya. Kita pun juga begitulah. Iya. Nggak soalnya kalau gue pribadi ya ngelihat kalau kayak gue main di daerah-daerah di kota-kota kecil gitu, itu mereka ngelihat kita itu sama kayak kita ngelihat band luar. Iya. Sama persis. Udah Iya sama gitu ya, sama aja gitu kayak lo mau ngefans siapa kayak gue ngefans misalkan ya kayak Megadeth atau apa gitu ya orang-orang di daerah ngelihat kita main di daerah gitu sama kayak kita ngelihat band luar yang main ke Jakarta atau apa gitu wah anjing ya gitu udah sama makanya kadang ya dari kitanya juga kudu ya kalau ada yang aneh-aneh dikit ya udahlah ya, namanya juga fans gitu mau diapain gitu. Tapi gue merasakan ketegangan dulu sih bekerja sama kalian nih. Karena gue di garis depan. Ceritain Senayan dong gue. Iya, karena gue di garis depan gitu loh. Karena ya gua garis depan gue di bawah sana. Gue di bawah sana. Gue inget banget tuh di Senayan set ada yang lempar kencing set. Ada yang lempar sepatu set. Yang mana tuh orangnya? Yang itu. Tarik. Gue tuh soalnya narikin kan. Wah gila kayak buat nyari makan aja kita mempertaruhkan nyawa gitu. Sampai dulu krunya namanya Hell Crew karena seneraka itu berlakuannya. Gila di Senayan situ. Tapi ya itu tadi gue ngomong sama lu, band atau artis itu yang punya haters segitunya itu udah next level kalau gue bilang. Udah sukses bagi gue sih. Buat gue iya. Itu nggak bisa dipungkirin. Kalau cuman fans biasa doang ya semua band punya fans. Sampai level haters
No, nggak semuanya punya. Nah, caranya biar punya haters gimana? Gimana? Jangan sih. Enggak, maksud gue gini. Jangan belajar sih. Enggak, maksud gue gini. Lu punya haters kalau emang kelakuan band lu emang brengsek ya udah wajar lu punya haters gitu. Kalau kelakuan lu minus pokoknya. Kalau lu emang lu nggak ngapa-ngapain, lu nggak ada yang berbuat hate. lu nggak berbuat aneh-aneh, cuman ada aja orang yang nyari Masalah. selahnya apa. Biasanya tuh ya orang-orang sirik sih sebenarnya. Betul. Dan sampai ada orang yang sirik atau apa ya kalau ya level lu udah di atas gitu, maksudnya udah apa namanya ya udah bukan band biasa lah, siapapun itu kalau gue bilang ya lalu gitu pasti ada aja yang nyari salah jeleknya di mana gitu, ini apa di mana yang bisa dikulik, yang bisa diserang gitu. Karena semakin lu terlihat semakin orang bisa ngejudge gitu ya. Iya. Dan Jangan bisa lo ngomong kan yang introvert nanti malah Iya. makin Takutnya nanti gue malah apa? Malah down ya. Kena masalah mental kan. nanti healingnya lama ya. Healingnya lama terus Healingnya butuh lama. Drum lagi. Iya. Kecuali kalau Staycation dia. Harus staycation, well. Butuh staycation ya kan. kalau lu band yang tipikal yang model kalau main atau apa lu ngebacot apa namanya lu ngejelekin apa lu ngejelekin ini itu beda. Nyari haters kalau itu. Itu mau nyari haters maksudnya ya selama ini yang dari sepanjang yang gue karena awal waktu gue di Death Squad pun itu sebenarnya kita ada di era yang sama. Ada di era yang sama saat lu naik pun kayak kita di era MySpace itu yang tadi gue cerita. Itu di era yang sama kayak gue tau lah saat itu band-band apa aja yang mulai dari bawah sampai akhirnya naik itu gue tahu, gue ngikutin gitu. Dan ya yang gue tahu ya dari kalian dari itu nggak ada yang aneh-aneh ngomong, maksudnya yang suka ngomong nyampah apa segala macam nggak ada. Itu emang orang kadang ya begitu, ada yang suka sirik aja udah nggak suka aja. Isu gitu ya. Terus tiba-tiba nah ini satu lagi tadinya gue pikir ya APWG itu kan sebenarnya jadi omongan banyak orang ya. Sampai akhirnya ada sampai bikin merchandise dan segala macam gitu. Tadinya gue pikir itu anak-anak metal. Gue pikir sampai ya kejadian tadi gue cerita. Anak metal pun nggak tahu Piwi, tapi Iya. kemakan sama. Sampai Anak-anak itu pun nggak tahu Death Squad. iya. Benar itu yang benar. Iya makanya oke. Makanya terus Berarti lu siapa gitu kan. nah itu Iya, kadang iya. kayak gitu malah even bahkan ya bisa dibilangnya dari fans lu sendiri sebenarnya. Entah ada apa akhirnya jadi Mungkin jadi fans nggak terlalu diwarok ya kan. Jadi haters. Iya, tadi. Twist lagi nih. yang lu bilang tadi. Bisa masuk Netflix nih. Iya gitu. Iya, yang lu bilang tadi itu dia dijawab gua kagak. Iya. Gua mention Iya, dijawab iya. dia kagak. Sakit hati gitu ya. Iya. Era MySpace ini tapi. Era MySpace. Kalau waktu itu emang pas di era MySpace emang. Jadi MySpace dan Kaskus. MySpace Kaskus. Kaskus rules. itu tuh saat itu MySpace itu pertama sosmed yang bisa naruh lagu pertama. Itu yang akhirnya buat band itu banyak band di Indonesia sebenarnya yang harus berterima kasih sebenarnya sama MySpace karena lu bener-bener apa namanya Bisa promosiin ini lagu kita kan. iya dan itu gue pribadi ya MySpace itu dari tahun mungkin dari tahun ya era 90-an lah ya era 90-an pertengahan 90-an itu orang teriak-teriak major label gitu. MySpace itu major label men. Itu mereka yang bikin major label ketar-ketir begitu MySpace bisa nampilin lo Tanpa bisa bantuan manajer bisa dikenal orang banyak. iya lo bisa promo lagu orang bisa denger lagu lu orang bisa orang bisa reach ke bandnya langsung Ya, itu kan era-era di mana indie mengancam mainstream kan. Itu buat gue Cikal bakalnya. buat gue tuh MySpace itu suatu saat itu ya itu bener-bener nakutin buat industri. Bener karena ya gue pernah diinterview sama orang udah cabut dari Hai dulu. Ini dulu pemretnya Hai Dadang dan Satrio. Gue pernah diinterview. Pernah gue 2 halaman 3 halaman waktu itu ngomongin ini dan waktu itu gue bilang ya internet termasuk salah satunya dalam internet termasuk salah satu MySpace itu yang akan mengancam major label sendiri karena si major label itu dulu kan
Sombong banget ya. Ya karena mereka yang punya akses buat distribusi, mereka yang punya akses buat Produksi. Kalau produksi dulu masih bisa. Iya. Cuma kan saat itu lu produksi jadi album terus album lu diapain kan bingung, ya kan? Mereka yang punya akses buat lu promosi radio, Iya, bener. promosi promosi majalah, cetak dan segala macam. Sementara zaman dulu masih ada TV. ya sementara di luar major label ya lu Gak bisa sih. cuman by ini aja Iya. ya pertemanan aja kawan-kawan. lah. Nah, Iya. begitu ada internet apalagi ada sosmed dan saat itu begitu sih gongnya kalau gue bilang ya makanya gue bilang begitu era MySpace lu bisa nampilin lagu dari tiap band wah itu gila itu Iya, karena semua band akhirnya bisa memperkenalkan karyanya masing-masing gitu dan semua orang seluruh dunia tuh bisa bukan Indonesia doang Iya, betul. Iya. bisa dengar Bisa dengar. dan bisa itu interaksi langsung. iya dan itu buat gue pribadi saat itu gue bilang itu tuh lumayan breakthrough gitu karena Gokil emang iya lah. iya enggak dan sebelum era itu aja walaupun udah ada internet ya sebelum era itu aja band itu ya berinteraksi dengan orang itu breakthroughnya salah satunya dengan website sementara website itu lu cuma bisa lewat guestbook Iya. iya kan Ada Ke email celahnya ya. lah. Iya, ke email. lewat guestbook nah, begitu udah ada sosial media waktu Facebook atau awalnya kan Friendster waktu itu Friendster, kan ya. Friendster cuman ya itu Friendster awal-awal lah pemanasan lah waktu itu kan walaupun cuman bisa 500 ya 500 500 bener. ya 500 kan Berarti harus account 2, account 3, Account dua. account 4. nah cuma kan dulu belum ada lagu belum bisa lagu kan Oh, iya. MySpace. Cuman ya di Itu wall Friendster apa sih ninggalin testimoni bukan sih? iya testimoni Iya, di wall kan Di wall, ya. nah cuma kan ya itu mulai lah maksud gue kalau gue selalu bilang Friendster tuh lumayan pemanasan karena Sebelum Facebook kan itu. Sebelum ya, zaman sebelum Facebook. Nah. Jadi itu masih Boni masih cendili satu. Cuman iya buka Friendster main gunbone. cuman begitu Sama CS. begitu MySpace juga awalnya kan belum ada lagu kan begitu mereka udah bisa mulai Naruh upload Oh dulu lagu. yang bisa lagu cuman yang MySpace artis doang. Iya, Tapi MySpace sekarang artis. bisa bikin playlist. Iya benar karena playlist kan begitu udah bisa itu baru tuh Tapi susah banget itu ngatur MySpace pada zaman itu ya, Iya, awal-awal iya. ya. Nggak, Harus cuman pakai buat kode-kode gitu. itu kan ini apa namanya embed apa namanya Itu HTML tuh. HTML. How to meet ladies. Nggak cuman buat gue tuh Pedofil di dulu, Indonesia sendiri saat itu memang breakthrough banget ya ya mungkin ya gue ngerasain ini sendiri ya kayak PW Gaskin juga dulu ada si ini apa namanya KBB Butterfly ya waktu itu. KBB, terus ya banyak lah Senloko Senloko pada zaman itu ya. yang zaman itu yang emang terbantu amat sangat dengan ya siapapun yang melek saat itu dengan itulah akhirnya bisa manfaatin itu dan itu kalau gue ngelihat kayak itu tuh ngekat wah banyak banget karena gue ngerasain waktu zaman gue atau gue sama Trash Line itu masih surat-suratan men. Oh iya. PO Box. Berapa lama Bon dibalas sih? 6 tahun bisa. Gue punya PO Box, gue punya anak-anak tuh punya PO Box itu di kantor pos Taman Puring. Oh berarti harus ngambil deh ya. Jadi setiap hari Senin, gue tuh ke Taman Puring. Kan ada PO Box tuh, ntar ngecek ada surat apa aja. Itu gue ngelewatin kayak gitu kan. Oh surat ini terus nggak ngasih perangko balasan udah nggak usah gue balas gitu. Ya pokoknya yang harus pakai perangko. Itu tuh kayak gitu-gitu. Begitu udah ada internet, udah ada sosmed, udah ada apalagi MySpace itu udah kayak gitu. Wah. Gila keren makanya Kayak yang lo bilang tadi Bon kan kalau website itu ke guestbook biasanya yang buka admin. Tapi Tapi kalau bener. MySpace udah ada MySpace band terus ada personalnya juga. Bener. Nah itu yang akhirnya bener-bener itu wah itu ngekat bener-bener akhirnya itulah yang gue bilang Man to man gitu ya. jadi Interaksi. jadi perubahan zaman tuh berasa banget di situ. Yang tadinya orang semua serba berjarak sama yang lu ngefans sama siapa gitu. Bayangin lu ngefans misalkan taruhlah lu ngefans sama Undertaker gitu.
Ya sama lah. Ya, boleh lah, boleh. Ya, tekan lu kirim surat. Lu kirim surat gitu. Lu kirim surat ke dia. Kalau kata dia bilang gitu, Triple lu H lebih cocok gitu. jadi Ken. Lu kirim surat. Dia balas itu bisa 2-3 bulan kalau dia mau ngebales. Iya, kalau mau. Kalau ada perangkonya. Kalau mau. Iya. Itu juga kalau ada perangkonya. Iya. Dia balik ke lu itu bisa 2-3 bulan, men. Iya, jauh. Iya Dan kan? panjang prosesnya. Kalau Sementara sana kan di direct, pas kan? awal zaman MySpace semua band di luar pada bikin. Semua personil band bener gak? Iya. Apalagi Iya. air metal dan segala macam itu pada bikin. Personilnya pada bikin. Lu bisa komen dan segala macam dijawab langsung. Saat itu juga kalau mereka lagi online gitu ya. Itu tuh udah Biasa malam tuh ya. iya. Itu ngekatnya tuh wah gila. Itu tuh buat gua tuh saat itu breakthrough banget dan itu yang gua ngeliat nih someday nih yang model-model gini nih udahlah kelar loh. Major label itu belum ada tulisan digital ya saat itu ya. Cuman Iya, belum. belum ada. Cuman itu udah kelihatan karena gua ngeliat lu Bisa di streaming tapi. bisa, Mulai itu bisa, di itu streaming bisa. ya. Single type. Iya. Kalau lo bisa taruh kok lagu apa yang lo Iya. suka. Iya, naco. Iya. Itu Profile lo. itu Tapi kan kan belum bisa mobile juga, nggak bisa Belum didengerin bisa. di- Oh, iya. dimanapun. Belum, Nah. belum. Awalnya belum deh. Belum kan bisa kita mobile. mobile pakai iPod. Iya, mobilnya pakai iPhone. Waduh, Karena Tapi zaman dia iPod ya. masih ini kan, masih istimewa Labet, banget labet. lah. Istimewa. Iya. Bisa sih, tapi kayak prosesnya panjang kayak Nah, lo harus itu- punya third party Ah. untuk ngambil lagu dari playlist MySpace. Nah, iya. Nah, tapi kalau gue bilang sih MySpace juga menyediakan yang kayak Free di pojokan download. bisa di-download. Bisa. gitu. bisa, Oh, iya, bisa iya. ada, bisa. Iya tuh. Kalau gue sih ngeliat itu salah satu buat gue ya, salah satu era ya. Ini zaman-zaman Metallica memerangi Napster nih. Iya. Soalnya Iya, masih kalau nggak salah ya, kalau nggak salah LimeWire nggak jauh dari gitu-gitu itu kan. deh, nggak Iya jauh kan? dari itu. Itu soalnya pas era MySpace itu era lagi gila-gilanya Blogspot. Iya. Bener. Emang nggak jauh, cuman namanya, ada MP3 jaraknya ya. gitu Iya, kan. iya. Itu semua gue inget banget itu karena gue yang ngitung waktu itu ya. Waktu Death Squad Horror Vision itu rilis itu dalam waktu sebulan itu udah Blogspot yang ngasih link downloadan itu udah 63 negara. Enggak ada. Iya, beneran. Makanya gue dulu kalau misalkan di interview siapapun gitu ditanya gitu ya, kalau masalah pembajakan atau apa, gue bener-bener band lokal gue amat sangat menentang buat pembajakan. Band luar, monggo. karena ya udah ya begitu kejadiannya gitu. Iya, karena distribusi kita secara Ya, karena normalnya nggak sampai sana. benar. Karena Ini masih belum sampai sana gitu. belum ada undang-undang ini Bon, stop pembajakan. Bener. Iya. Akhirnya berdamainya pas lagi ada Spotify, Apple Music. Akhirnya gitu muncullah baru. Spotify. Dan sekarang kan dulu juga kayak kalau nggak salah Biarpun sebenarnya nggak gitu-gitu banget juga ya. Iya. Kalau bule ya emang pasarnya lebih luas aja. iya, ya gitu. udahlah hitung-hitung kalau dulu sih gue menganggapnya begitu ngelihat ada 63 negara, ada Oh, bukan iya, 63 negara, 100 berapa blogspot gitu ya. Kayak Terus Gitu. ya gue pikirnya ya udahlah. Jadinya apa namanya mereka ngebantu. marketing. Oh, label gua nggak sampai segitu kok. Iya, powernya. iya. Ya, sekarang lu mau ngelakuin apa juga buat nyetop ini lu semua udah global gitu. Cuma ya sudah lah gitu. Cuma kayak gue bilang kalau buat band lokal gue amat sangat tentang gitu. Gue nggak pernah gitu download di Blogspot gitu band-band anak-anak itu gue nggak pernah. Gue masih beli CD-nya gitu. Cuman kalau buat band luar ya udah sih. Iya band gue Susah juga, agak susah juga. Iya, soalnya. juga nggak bisa Enggak, dibeli di kalau sini, gue itu dulu gue bilang anak-anak itu ini apa? Anggap aja trade. Iya. Make sense. Anggap aja trading gitu. Iya. Cuman tapi emang bener kalau di era itu tuh buat gue MySpace itu breakthrough banget sih. Dan buat sebagian band di Indonesia termasuk ya lo kita gitu tuh Iya. itu gila efeknya, ngeri banget. Dan efek ke major labelnya juga gila. Wah, Mulai iya. itu dari Parah, pergerakan itu parah. Istilah indie band. Iya, akhirnya ada gitu kan. Itu Akhirnya parah. mereka Karena- berasa gitu ya. Karena akhirnya semua band apalagi yang potensial gitu yang bagus akhirnya punya media sendiri. Dan lu bisa benar-benar akhirnya bisa berdiri sendiri. Sementara ini yang mereka memonopoli hal itu ya, Iya. memonopoli dari distribusi, Iya. memonopoli dari
apa namanya publikasi dan segala macam. Sekarang no, sorry man. Promosi, publikasi. Ya akhirnya makin kesini kita lihat sendiri. Iya. Malah mereka nyari-nyari kita ya. Iyalah, udah pasti. Itu udah kebaca gitu. Dan ya apa ya, kalau gue sih bilang ya semua teknologi itu nggak akan pernah bisa kita Harus terus lawan. ngikutin gitu. Gimana kita harus ya kalau Right. kita bisa menyesuaikan sama zaman, sama teknologi, sama zaman. Cuman kalau kita mau ngelawan teknologi dengan zaman, dengan yang emang udah terbiasa, yang hal yang lama yang kita lakukan, oh no, nggak bisa. Bisa harus. Zona nyaman. Nggak bisa. Kita harus mau gimana pun. Keep up. Iya. Tuh, Kalau Well. Oke. lo nggak bisa menyesuaikan, ya udah lo kegiles. Jangan introvert banget lah, Well. Tahu well, introvert. Iya, well. Iya. Nggak bisa. Langsung digi tang. Itu kan karakter. Iya. Ya udah gimana nih? Jadi kapan putusnya kemarin? Apanya? Kenapa sih? Ya udah kalau gitu sampai ketemu di episode. Welby belakangan ini lagi sedih, nggak tahu kenapa. Oh gitu. Kelihatan dari Mantus raut diem-diem aja. Iya. Diem-diem baik. Oh diem aja enggak, Undertaker dari gua tadi. Oh iya. Dikit. Ya udahlah, kamu ya ketawanya juga. Ya berarti pengalaman apa sih, suka duka band nih, suka duka ngeband ya, Well. Suka duka ngeband. Berarti yang dikejar-kejar di taksi itu salah satu paling serem juga lo ya. Iya. Terpol itu deh. Paling pol tuh ya. Kayaknya gue yakin semua anak yang tadinya mau ngeband nggak pernah kepikir ke situ ya, Cet. Iya. Sampai ke titik itu sih nggak ada yang pernah kepikir. Kalau udah nyawa sih. Iya, karena waktu itu juga Taruhannya nyawa, kita Om. ngeband Gila. bukan untuk ini gitu. Kita Iyalah, ngeband bukan untuk ini. Gue sampai akhirnya sampai ke Jakarta tuh gue sama anak-anak tuh kayak pengen sungkem sama Tanah. tanah. Masih ingat orang tua tuh ya. Ini tau gak lo? Nyium tanah. Iya kayak pengen begitu landing nih, gitu. Gue pengen kita semua lah waktu itu pengen nyium tanah ini gitu. Balik Jakarta. Emang sebegitunya kemarin tuh kita cheating dead. Udah total sih itu bener-bener seumur hidup gue kayaknya emang itu cheating dead. Iya. Apalagi Doci kan, untung dia mau kencing dulu tuh. Kalau enggak, Iya. waduh. Tapi kan lu nggak ada di situ kan? Iya, gara-gara kencing. Emang gara-gara pipisnya aja. Emang dia manusia paling hoki sih. Kalau lu gimana, Go? Gimana ya? Ada nggak tuh pengalaman paling buruk lah Apa kalau gue? karir ngeband? Karir ngeband ya. So far go. So Gimana? far sih nggak ada sih men. Kayak Apa? lancar-lancar aja. Eh, Lancar-lancar aja ya. tiba-tiba gitarnya amplinya Prince gitu misalnya. Oh, nggak ada sih. Itu mah standar lah. Iya, paling kesetrum sih gue. Setrum sih. Setrum sih sering. Udah itu doang sih. Nggak pernah aneh-aneh. Cuma ya kerja sama kalian kayak yang gue bilang tadi, kerja sama kalian itu ya taruhannya nyawa dulu. Hell Crew. Iya. Hell Crew. Gila. Sedih sih. Kalau lo Ben? Apa? Kalau gue pengalaman paling sedih ya. Ya itu sih tour Asia tuh. Kenapa tuh dia? Tour Asianya si DS. Oh. Ke Handphone hilang. wah itu dari awal sih ya. Handphone hilang di mana? Jadi Oh. gua kan ada apa namanya, ada kenalan travel lah. Waktu itu belum ada kayak tiket.com, belum ada Traveloka, belum ada tuh. Belum ada. Jadi kan masih ada kayak Konvensional lah. masih ke travel agent lah. Iya, gue travel agent. kebayang. Ke travel agent udah ada travel agent yang kepercayaan lah gitu. Pegangan gue nih. Pegangan gitu. gua nih udah bertahun-tahun. Beli tiket di sini gitu. Ya akhirnya kita beli tiket di situ, tour Asia nih ke Hong Kong, mana Berapa negara sih? Taiwan. Taiwan. Empat lah nggak? Taiwan. Hong Kong, Taiwan, Singapura, Kamu kayaknya Malaysia. lagi ada banyak masalah ya. Agak selip-selip gitu ngomongnya. Suka begitu. 4 atau 5 deh kalau nggak salah. Waktu itu 4 Oh, negara, iya, Hong Kong, lima. Taiwan, Singapura sama Malaysia. Oh, 4. 4 ya? Atau 5? 4. Oh singkat cerita, pokoknya hari H kita berangkat ke bandara tuh. Ya begitulah, masuk-masukin barang gitu segala macam. Happy ya. Masih happy tuh, masih bercanda-bercanda segala macam. Pas cek tiket gitu, Mas ini namanya sih ada, tapi tiketnya belum dibayar. Mules langsung. Aduh langsung, hah? Yaudah gua, itu jam 5 pagi atau jam 6 pagi gitu. Agak siang itu. Waktu pas yang kita berangkat dari Indo agak siang ke Hongkongnya.
Jam 9 jam 10-an itu. Tapi kita ngumpul di bandara itu sekitar jam 5 Well. Iya dari pagi. First flight lah pokoknya nggak salah. Lu First flight. ngumpul jam 5, berangkat jam 9. Abis Wih, juga. mantap. Enggak, sebenarnya kita tuh berangkat jam 7 jam 8 gitu, tapi gara-gara kendala ini tuh kita jadi Oh, next oke flight. oke. Berarti lu nggak paham waktu itu. Padahal di dalam Kebanyakan. Oh iya. Padahal dalam circle lu, ini lagi ngurusin kita berangkat jadi enggak nih Lagi pusing gitu. ya. Ya. Dia nggak tahu, dia nggak Lagi tahu. bersedih San, introvert dia lagi menutup diri. Tapi ya bener gitu kan. Iya, jadi intinya gua teleponin nih si travel agent nih kayak apa namanya? Ini tiketnya gimana nih gini-gini. Dia juga diteleponin kan nggak angkat-angkat kan, akhirnya bangun juga tuh. Oh iya ini, aduh maaf banget nih, kayak tiketnya bermasalah deh gitu. Paling bisa di switch ke sore atau besok gitu. Gak bisa, ini kita dalam rangkaian tour gitu. Mau nggak mau kita harus berangkat sekarang juga. Oh yaudah gitu ya, maaf banget nih Mas Alvin. Kalau bisa di ini dulu nggak gitu, talangin dulu, ntar di reimburse gitu. Iya kan? Terus ya udah akhirnya gimana? Ya udah kan harus berangkat mau nggak mau rangkaian tour. Ya udah akhirnya ya udahlah berangkat tuh. Kita berapa? Well bertujuh. Tapi akhirnya gimana? Lu cover semuanya dulu. Iya. Band cover nih gitu. Iya band cover terus ya udah akhirnya berangkat sampai Hong Kong. Handphone hilang. Belum, tunggu dulu. Gue pokoknya kejar terus nih si travel agent gimana. Ini tolong Lu ya. sial banget ya. Tolong banget ini apa namanya tiket diberesin gitu segala macam. Udah ya kita gini terus kita taksi kan gitu segala macam ke Airbnb kita ya, Well ya. Hotel. Airbnb hotel, nurin barang gitu segala macam. Udah nurin barang, gue mau ngambil handphone nih, taksi cabut, handphone gue ke bawah dong. Ih mantap. Handphone gue ke bawah, Langsung semoga Tuhan beserta kita. Nggak jadi. WhatsApp semua di situ. Airbnb di situ. Terus gue semua kan yang kontekan sama si booking agency-nya gitu-gitu. Kecuali dari HP lo. Semuanya dari HP gue. Nice. Airbnb dari HP gue. Email gitu segala macem. Itu kita Wah, 2 chaos jam banget men. terbengkalai di depan Airbnb. Untungnya si Tetap ada untungnya ya. untungnya namanya orang Indonesia Bon, ya nggak? Ada untungnya ya. Untungnya apa namanya? Ini mau coba, Mas Untung. Iya. Untungnya email gue tuh terkoneksi sama laptop gue di rumah. Jadi bisa dibuka tuh semua email-emailnya gini segala macam, bisa dikontak gitu segala macam. Akhirnya gue pindah semua kontak ke handphone si Welby nih. Terus ya udahlah. Udah selesai manggung gitu, ketawa-tawa gue masih pusing ya ini orang kok nggak balas-balas gitu. Terus akhirnya ya udah ngelos terus tuh sampai Jakarta. Oh ini manggung kena tipu. Sampai balik lagi. Oh sampai Hong Kong ya? Manggung kena tipu. Jadi katanya venue udah dibayar. Ternyata taunya kita yang bayar venue. Mantap. Batman ya. Lu manggung lu bayar venue. Bayar venue. Ih mantap. Nih apa namanya? Promoter aneh juga nih. Kayak apa namanya? Sharing tiket gitu kan ternyata nggak ada ngomongan ke gitu segala macam. Masa kita kayak kekurangannya tuh harus bayar jadinya. Terus akhirnya bayarnya pakai dari fee dari band merch kalau nggak salah. Ya Well ya. Iya. Ya udah gitu-gitu. Akhirnya terus kita berangkat ke mana tuh ya Well abis itu ya? Ke Taiwan. Ke Taiwan kan butuh visa tuh. Iya. Nggak kan? Mantep. Takutnya ada TKI kan gitu segala macam. Pasti. Pas visa terus ternyata visanya ada satu yang bermasalah. 3 orang. Hah? 3 orang. Oh 3 orang ya? Ada yang kelaminnya berubah, tanggal Iya. lahir berubah. Aduh. Itu kan krusial banget kan? Kelamin berubah tuh gimana sih? Jadi Perempuan ya? Emang lu dari Si Korea Karis. Selatan? Si Karis. jadi nggak tahu gimana kan Tiba-tiba waktu itu berubah. ngurusin visanya nggak tahu siapa yang ngurus. Yang ngurusin si travel agent ini Travel semua. agent itu. Yang kemarin Oh itu. ngaco. Jadi si datanya berarti ya. Ngaco data ya. Terus si Masa ada yang umurnya udah 153 tahun. nggak sesuai jadi sama paspor. Oh, Oke. 153 mantep sih. Jadi pokoknya pusing banget ya tuh, lemes lah, kurang tidur juga kan. Gue harus ngejar-ngejar nih tiket terus. Aduh, Tapi akhirnya handphone Capeknya lu sampai balik sekarang lagi nih. apa? Handphone lu akhirnya balik nggak? Handphone gue balik setelah gue pulang Jakarta 2 minggu. Oh balik. Tapi balik. Dikirim. Sumpah lo. Itu juga panjang juga tuh. Jadi gue udah di Hong Kong, gue lapor kantor polisi gitu segala macam. Kontak ke perusahaan taksinya juga kagak ada yang ini ngebantu gitu. Gue udah tahu perusahaan taksinya apa. Nomor taksinya untungnya difoto waktu itu. Oh, Iya. oke. Untung Pakai kamera. Oh, oke. Gue bawa kamera gitu kan. Wah langsung ngezoom tuh gimana tuh caranya. Dapet gitu ya. dapat dah gitu nebus lagi.
nembus, minta ditebus. Gimana sih itu kan handphone. Iya. Tapi mau nggak mau gue tebus, soalnya ini kerjaan gue semua di situ. Gitu. Lo di Indo juga gitu, lo nemu barang tebus. Iya. Terus paling chaos sih itu. Tapi itu balik juga akhirnya. Hah? Keren juga. Handphonenya balik. Ya duitnya kagak balik. Jadi ya singkat ceritanya nih semua rangkaian tour ini tiketnya bodong semua. Tiket tembak. Tiketnya tiket tembak semua. Beli di Jadi tempat ya go show semua. Go show. Jadi karena go show ini tiketnya mau nggak mau, lu mau nggak nih? Kalau nggak mau, ya udah gitu. Kalau mau ya lu bayar berangkat gitu. Berangkat gitu. Dan tiket go show itu kan harganya kayak gila-gila banget gitu. Terus akhirnya pulang Jakarta, gua samperin di kantor. Hilang. Enggak, belum hilang. Apa namanya? Udah ketemu. Oke. Akan hilang, masa akan hilang? Oke mas, kita ini segala macam tanda tangan. Oke gini kita akan ganti rugi di akhir bulan gini. Terus udah gitu kan. Oke yaudah. Itu pasti dia ngedrop karena lo samperin kan badan lo. Iyalah. Ini gimana nih kemarin gitu? Ini apa sih first travel? Hampir sama ceritanya kayak pada saat itu kan kayak. second travel nih. Waduh. Terus akhir bulan tuh kata dia. Akhir bulan pas gua ini udah kontak-kontak, oke mas ini segala macam, oke kita janjian ketemu di sini ya, pokoknya banyak banget ya alasannya kok. Terus akhirnya nih orang kok ngilang nih, kayak ngilang-ngilang, gue samperin lagi ke kantor ya kan, kantornya kosong men. Gara-gara lu doang tuh dia tutup kantor ya. Pindah tuh, Pin takut temen Luar lu. biasa. Iyalah pasti takut. Gede banget lagi kan. Iya kan gede banget tuh. Gede. Tapi gua Nah, ada itu pasti pas ngobrol gini kan. Iya mas. Ya, Nggak, tapi Iya. Ya gimana. tapi handphone lu balik saat lu di Jakarta. Iya, 2 minggu. 2 minggu. Jadi itu karena ada kenalan bini gua itu seorang pramugari dan ada tempat tinggal di situ gitu. Jadi gue suruh minta tolong titip ke nih pramugari ini. Jadi akhirnya dibawain setelah 2 minggu gitu. Jadi gue setelah 2 minggu kagak ada HP tuh. Nggak, tapi keren juga lu bisa sampai Hong Kong itu handphone bisa balik itu keren juga. Iya enggak? Makanya gue juga kaget. Tapi semua kota akhirnya berhasil dikunjungi kan? Berhasil. Gue tanggung jawab aja gitu ini karena ini kan kenalan gue gitu. Iya. Kenalan gue ya udah mau ya gue tetap harus profesional kan. Iya. Tapi nyesel nggak lu profesional gitu? Ya Balik modal gimana? nggak? Gitu kan? Jawab. Ya udahlah. Sampai sekarang gue udah Tapi itu benar-benar hilang gitu ya, Gon. Sampai sekarang tuh nggak ada kabar apa. orangnya. Nggak bisa Kayaknya pelacak gitu. ini udah sempet diproses polisi juga gitu kan segala macam. Kantornya akan kita ini katanya sih udah dipanggil 2 kali gitu. Tapi ternyata kepotong. Panggilnya kemana, orang kantor ada tutup? Ada ininya ada alamat KTP rumahnya itu gue megang dua-duanya. Tapi ada nggak yang tinggal di sana? Gue udah sempet samperin ke rumahnya alamat ini. Ada keluarganya. Tapi dia nggak ada. Dianya kagak ada, gue nggak tahu gimana. Maksudnya, gue nggak mungkin obrak-abrik nih tempat juga kan, karena ada undang-undang apa ya kan lainnya. Karena undang-undang ITE juga, gue juga nggak bisa berkoar ke sosial media nih. Kalau misalnya gue sosial media bisa berbalik ke gue mikirnya kayak gitu. Bini gue juga udah marah banget sih. Sebenarnya udah kamu laporin aja biar viral ya kan. Tapi karena undang-undang gitu, karena undang-undang ITE ini, Tapi masuk sini ntar viral kok, Vin. anjir. Justru ini kita viralin hari ini. Nggak, tapi sampai sekarang masih diurus nggak sih? Apa? Masih diurus nggak sih? Masih diurus atau enggaknya gue udah nggak tahu sih gue. Bon. Waduh, sampai salah nama. Ya gimana kita? Saking emosinya ya. Per hari ini, jadi ini bakalan jadi masalah baru ya. Harus kita selesaikan nih. Kita harus selesaikan Siapa sih? bersama-sama. Iya, coba kasih tahu namanya. Inisialnya aja. Inisialnya. Ya pokoknya surat laporan udah apa namanya? Melayang Kirim. lah ya. Udah melayang terus. tapi si keluarganya orang itu masih di tempat yang sama sekarang. Gua nggak tahu juga karena kepotong pandemi 2 tahun ini kan. Ini baru diingetin lagi, sebenarnya dia tadinya udah lupa. Iya. Lu sih gue nanya. Persenan lah. Kalau balik Boleh kok. Boleh. gue temenin. Tapi kita juga pernah gitu ya. Oh, yang di Jepang. Di Jepang juga gitu, pas kita pulang dari sana di bandara
mau check in nama kita nggak ada semuanya. Tapi gue lupa deh. Kenapa ya kita nggak ada ya di situ? Ya? Nggak tahu, pokoknya kita 7 jam aja akhirnya. Nah kita juga sempet tuh terdampar tiduran di bandara. Gue sampai akhirnya Pas kita mau Taiwan tuh ya Wel ya. Udah, kita Hongkong stay ya. di sini aja lah gitu. Ya Jadi kita Tom mulai Hanks. hidup baru aja deh. Serius, Mungkin ini saatnya. Enggak, waktu itu ini kita gue udah sampai Jadi- kayak jadi gini. ini, jadi Tom Kalau Hanks. misalkan kayak gini, mungkin kita nggak boleh pulang lagi ke Jakarta kali ya. Terminal Kita ya. start sini aja ya gitu. Itu sama anak-anak kok gitu. Bikin sesuatu yang baru yuk di sini. Jadi Piwi Gaskin band Tokyo ya. Tiba-tiba jadi gitu kan, ya oke Ya juga oke kan. Oke juga, oke. Ya mungkin emang udah waktunya gitu. Pulang. lagi. Tahu-tahu disuruh pulang. Oh itu lagi-lagi di reimburse sama Itu udah mau label. pulang, udah mau Jadi kan pulang. waktu itu masih sama Iya. Alfa. Tapi emang keluar Oh, Alfa, kok bokap nyokapnya dia, terus habis itu bokapnya sama Piti waktu itu di Jakarta tuh semuanya pusing. Iya, Ya kira-kira aja anaknya nggak bisa pulang tuh jadi gembel di Tokyo tuh gimana ya Iya, gitu. itu jadi kan. Tom Hanks ntar. Iya. Jadi Tom Hanks. Iya bener-bener kita tuh di dalam Bikin kamar sendiri. iya. Udah sempet itu diskusi. San lu bisa bikin kopi. Skill lo apa? Lo kayaknya bersih orangnya. Kita udah bagi-bagi skill waktu itu. Yaudah kita bikin sesuatu aja di sini ayo. Kita bisa lagi survive di sini gitu. Cuman ternyata abis itu ternyata orang tua kita menyelesaikan semuanya. Pulang dah. Nggak 7 jam jadi tadi ya. Nggak jadi. Eming yang kita waktu itu wah gila pokoknya wah waktu itu emingnya udah sampai 5 tahun ke depan tau gak lo? Udah plot sampai 5 tahun ke depan ya. Sumpah. Iya udah pokoknya 5 tahun ke depan kita bisa bikin ini. Oh iya. Udah pada planning tuh nyari whiteboard emang kan di sana nyari spidol. Coret-coret. Kita tuh udah segitu lamanya di sana sampai akhirnya aimingnya tuh lumayan jauh waktu itu. Pokoknya kalau misalkan kita nggak pulang gini gitu. Paling nggak nanti kalau misalkan kita pulang kita udah bisa bawa sekian gitu. Lumayan juga tuh 7 jam Iya. nge-plan buat 5 tahun. Iya enggak? Gokil enggak? Keren. Gue punya teman-teman yang sekuat itu waktu itu gitu. Kita wah luar biasa. Tiba-tiba dipotek gitu kan sama orang tua. Pulang lo gitu. Pulang akhirnya. Gini sekarang. Berarti ya dari cerita-cerita ini juga ternyata ngeband tuh nggak segampang itu ya. Suka-suka terus, sukanya juga Gue juga pernah sih kejadian nggak enak. putus Wel. Lu cinta mulu lu ya, Bang? Cinta mulu nih. Bukan, Oh, enggak. bukan, Efek sorry. gue hilang. Oh iya tuh. Padahal Gimana board gue hilang di Turki. Kok bisa? Ya, Jauh lagi. ya gitu. Dia lagi- Gara-gara pindah pesawat. Oh. Salah ini berarti logistik. Bagasi, ya. Gue nggak ngerti. Dia lagi Kenapa lu pindah tidur-tiduran. pesawat lu? Itu sama kayak pindah pasangan kan berarti kan? Oh, bukan. Beda tuh kayaknya. Beda konteks. Pokoknya gara-gara hati-hati, Cok. Jadi gara-gara pindah pesawat subuh-subuh itu kan hand carry tuh pedalboard gua. Terus udah kayak ketiduran, bangun-bangun tiba-tiba gua udah nyampe di Ceko, baru sadar pedalboard gua mana ya? Nah, Ya udah, Gon. Sampai sekarang Gon. Sampai sekarang Gon nggak ketok Nggak seru banget lu. jadi pas Paling enggak tuh ya ada cerita kalau misalkan kita bisa reviving ini gitu loh. Ada Ternyata, Ada nah itu loh. ada sambungannya. Oh masih ada. Jadi oke. tour udah selesai nih. Hah. Terus balik lagi Balik lewat lagi ke Turki kan. Pas Turki gua sama dia nyari nih. Gimana Wel? Diputar-putar, jadi kita waktu itu next flightnya 2 jam ya, apa 3 jam gitu. Pokoknya di dalam airport tuh gue sama Alvin muterin airport. Nyari Cari cara nyari, ya, cari cara tentang cari ini lah apa namanya? Lost and Found. Lost and Found. Iya. Nyata cari Lost and Found itu harus bikin visa dong. Bikin visa. Oh? Karena lo keluar dari Dari situ. imigrasi. Kan aneh banget Lost and Found, masa lu harus ke Terus lo bikin juga tapi. Apa? Ya kagak. itu bandaranya juga gede banget, terus kita juga nyari-nyari itu Wel Iya, parah. sana sini dilempar sana sini. Itu juga ngomongnya juga orang-orangnya kagak friendly banget. Kagak deh. Nah, no English. Si ngerti tuh. Iya. No habla Inggris gitu ya. Padahal kan itu airport Iya, internasional maksudnya. besar gitu. Gitu ya. Kita pokoknya waktu itu di ini aja, mepet banget dan naik pesawat. Hampir ketinggalan pesawat kita Wel. Pesawat lagi gara-gara Oh, Turki. udah jam tangan kita juga gak tahu waktu mana ya kan. Pokoknya tuh liat jam dinding aja. Di jam segini cabut yuk. Gitu.
Udah ngepas banget itu, anak-anak udah pada masuk pesawat semua. Nah, yaudahlah Wel, udahlah. Udah jadi kebab lah Wel. Jadi kebab. Oh, ikhlas akhirnya. Kelas. Apa ini rambut palsu Kevin Aprilio? Kan Turki. Brewok, sorry. Brewok. Brewok. Udah jadi itu ya. Udah jadi itu. Efeknya. Enggak. Untung lagi kan keluar. Untung lagi. Untung gue belum ngerasain sih yang aneh-aneh gitu ya. Mas untung. Untung ya. Selama ini sejauh ini sih ya aman-aman aja sih. Paling ya cuma ya kecil-kecil aja, nggak se-fucked up kalian. Gak tragis ya, Pak. Iya, nggak tragis. Ya udahlah, kita udahin aja nih. Lapar gak sih? Lapar. Lapar banget udah Kebab nungguin. yuk. Hah? Anjir beli kebab. Ini Ya udah. udah nungguin nih. Terima kasih ya semua untuk yang nonton. Terima kasih juga udah diajak. Mungkin kalau ada ngobrol pengalaman-pengalaman yang Yang aneh-aneh. aneh-aneh, Bisa tulis di atas bawah. Silakan tulis di tulis surat Tadi ke kita. kalau misalkan PO Box. rahimnya anget nih, itu gue ya. Rai banget. Iya. Rahim anget tuh. You know who to call. Sampai jumpa lagi. Wassalam. Dah. Dah. Makasih.